peserta pelatihan dasar-dasar pekerjaan sosial gelombang 1 angkatan 1 tahun 2022 BPPKS Yogyakarta. Pada kesempatan ini saya akan membahas bagian dari PDL pekerjaan sosial, yakni keterampilan dasar pekerjaan sosial yang dilaksanakan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak Balita atau yang bisa kita kenal dengan UPT PPSAB Sidoarjo. UPT PPSAB Sidoarjo sendiri merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur guna untuk meningkatkan pembangunan kesejahteraan sosial yang merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial individu, kelompok, dan masyarakat. Beberapa kategori anak balita yang berada di UPT PPSAB yakni anak yang terlantar usia 0-5 tahun, anak yatim piatu terlantar usia 0-5 tahun, anak dari keluarga tidak mampu di bawah 5 tahun, dan tentunya berdomisili di Jawa Timur. Dari berbagai genetik dan karakteristik anak atau balita dengan latar belakang yang berbeda, UPT PPSAB Sidoarjo menerapkan berbagai cara dan metode keterampilan dasar pekerjaan sosial sebagai upaya mewujudkan tumbuh kembang anak yang berpotensi dan lebih baik terhadap kesehatan, kecerdasan, adaptasi lingkungan, maupun toleransi berbangsa, berbudaya, maupun beragama. Untuk itu, keterampilan dasar pekerjaan sosial yang dilakukan oleh UPT PPSAB Sidoarjo ini meliputi: pertama, terampil dalam melakukan komunikasi yang efektif, berkarakteristik, dan persuasif. Menjadi utama prioritas dari bentuk komunikasi pekerjaan sosial dalam melaksanakan tugas dan fungsi UPT PPSAB Sidoarjo, yakni menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar usia 5 tahun ke bawah meliputi asuhan, sosialisasi, pengembangan, penyaluran, dan pembinaan lanjut. Adapun fungsi-fungsinya yakni melaksanakan pendekatan awal, melaksanakan penerimaan, melaksanakan perawatan, pemeliharaan, serta asuhan dan perlindungan sosial, melaksanakan asesmen, melaksanakan pembinaan fisik dan kesehatan, bimbingan mental, sosial, pendidikan non-formal, dan pengembangan kepribadian, melaksanakan sosialisasi, melaksanakan penyaluran dan pembinaan lanjut. Pekerja sosial di UPT PPSAB Sidoarjo memiliki cara atau terampil dalam melakukan komunikasi yang efektif, berkarakteristik, dan persuasif, diantaranya memberikan kepercayaan dan membentuk daya tarik atau chemistry terhadap anak, mampu menafsirkan bahasa verbal maupun non-verbal klien, menggunakan metode media sebagai jembatan komunikasi interpersonal dan persuasif, bersikap dan mendidik klien dengan baik, dan sebagainya. Hambatan yang mungkin bisa terjadi dalam melakukan pekerjaan sosial terhadap anak dan balita ini diantaranya hambatan psikologis seperti prasangka anak maupun tingkah anak yang mungkin memiliki sifat tantrum dan sebagainya. Kedua, membangun relasi muncul dari keprihatinan, kepedulian terhadap anak melalui kata-kata, tindakan-tindakan, dan suatu kemauan untuk mendengarkan. Melalui dialog, klien dan pekerja sosial membentuk relasi kemitraan, mengembangkan irama pelayanan sosial yang sesuai dengan kebutuhan klien. Selain itu, pekerja sosial harus menggunakan relasi pertolongan untuk meningkatkan motivasi dan harapan klien. Relasi juga harus dibangun dengan pihak-pihak terkait selain klien demi memperbaiki kesejahteraan sosial dan keberfungsian sosial klien, sehingga pekerja sosial memiliki tanggung jawab untuk memulai dan mempertahankan interaksi yang saling menghormati dan mencerminkan kehangatan, ketulusan, serta kepekaan. Keempat, memiliki dan melaksanakan peta jejaring utama di lingkup panti bersama disiplin ilmu lain. Pertama, kelompok stakeholder primer. Kelompok stakeholder primer ini pengelola panti memberikan pelayanan langsung khususnya kepada klien dengan memaksimalkan dukungan dari dinas sosial, masyarakat sekitar panti, keluarga klien, dan dinas kesehatan. Kedua, kelompok stakeholder sekunder. Dalam kaitan ini, Departemen Sosial sebagai mitra kerja dinas sosial di pemerintahan tingkat pusat dapat memberikan kontribusi penting dalam memberikan petunjuk dan standarisasi pelayanan yang berkualitas. Ketiga, kelompok stakeholder tersier kerjasama dengan perguruan tinggi akan memberikan sumbangan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelaksana pelayanan, pengembangan kebijakan sosial, pengembangan kajian, dan pengembangan model-model inovatif dalam pelayanan sosial. Kelima, pengembangan jejaring kemitraan terhadap instansi lain
elemen, masyarakat, dan pengadopsi anak. Kemitraan merupakan suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama pada bidang tertentu dalam batas waktu tertentu untuk mencapai tujuan yang disepakati oleh pihak-pihak yang bermitra sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam membangun kemitraan meliputi: 1. Kesamaan visi misi. 2. Kepercayaan atau trust. 3. Saling menguntungkan. 4. Efisiensi dan efektivitas. 5. Komunikasi timbal balik. 6. Komitmen yang kuat. Jaringan mitra UPT PPSAB Sidoarjo yakni tim PIPA, yang artinya tim pertimbangan izin pengangkatan anak. Di sini diantaranya adalah Dinas Sosial, Biro Kesra Sekda, Kepolisian Daerah, Pengadilan Tinggi, Kejaksaan Tinggi, Kanwil Dekumham, Dinas Kesehatan, Kanwil UPAK, Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan, Badan Pemberdayaan Perempuan, Lembaga Perlindungan Anak atau LPA. Upaya-upaya Peksos dalam menjalankan standar mutu pelayanan atau indikator keberhasilan secara kuantitatif dapat ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki izin pengasuhan. Kedua, telah memiliki akte kelahiran. Ketiga, telah memiliki status orang tua yang jelas. Demikian pekerjaan sosial yang bisa kami deskripsikan terkait dengan keterampilan dasar pekerjaan sosial yang objeknya kami ambil di salah satu lembaga dinas sosial Provinsi Jawa Timur, yaitu UPT PPSAB Sidoarjo. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.